Bang, kalau mau investasi reksadana tapi yang syariah itu gimana sih? Welcome back with Dennis SLL. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian lagi di video kali ini. Dan video kali ini kita akan bahas mengenai reksadana. Lupa nanyain kabar kalian. Gimana keadaan kalian nih? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Mungkin udah banyak banget video yang membahas mengenai reksadana, tapi gue lihat belakangan ini jarang yang membahas mengenai reksadana dari versi halalnya, atau yang kita kenal dengan reksadana syariah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, di video kali ini kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai reksadana syariah. Oh iya, jangan lupa tonton sampai habis karena ada hadiah 200.000 untuk 2 orang. Caranya gimana? Gue jelasin di akhir video, jadi jangan lupa tonton sampai habis. Diambil dari kata reksadana dan syariah. Reksadana sendiri artinya adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi atau MI. Sedangkan kata selanjutnya yaitu syariah mengacu kepada prinsip hukum Islam. Jadi reksadana syariah adalah pengelolaan dana oleh manajer investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Reksadana syariah ini juga sudah ada sejak tahun 1997, jadi udah lumayan lama ya. By the way, stop sebentar deh. Buat kalian yang masih bingung apa itu reksadana, cara belinya gimana, apa aja jenis-jenis reksadana, kalian bisa cek video yang ini dulu, yaitu investasi reksadana dari nol. Di video ini gue jelasin mulai dari bener-bener basic mengenai apa itu reksadana, cara belinya, jenis-jenis reksadana, fungsinya, dan lebih cocok yang mana untuk kalian. Sering banget gue ngomong sama kalian bahwa reksadana ini merupakan salah satu produk investasi yang cocok banget untuk kalian yang pemula baru mau terjun, ataupun kalian yang nggak punya banyak waktu untuk mempelajari dan mengulik. Karena kalian tinggal pilih suatu produk, habis itu dana kalian akan dikelola sama manajer investasi. Kalian bisa cek di layar ini, yaitu beberapa produk reksadana yang udah cukup terkenal dan harusnya kalian tahu seperti Shailendra, Sukor, dan Mandiri. Ini udah ada reksadana syariahnya sendiri. By the way, yang tadi kalian lihat di layar itu gue langsung screenshot dari aplikasi Bareksa. Jadi Bareksa ini adalah APERT atau kepanjangannya agen penjual reksadana. Bahasa gampangnya marketplace lah, jadi tempat kita beli dan jual reksadana. Bareksa ini adalah aplikasi pertama yang gua pakai untuk mulai investasi reksadana. Dari zaman dulu kalau nggak salah 2017 pertama kali beli itu 100.000 aja, rasanya udah seneng banget udah bisa beli reksadana nih. Cobain deh download aplikasinya Bareksa, linknya udah gua taruh di deskripsi. Nanti pas daftar kalian jangan lupa masukin kode referral Bareksa Dennis supaya kalian bisa dapetin cashback 50.000. Lumayan banget kan, makin cuan. Oh iya, buat kalian yang daftar di periode ini, kalian bisa dapetin tambahan bonus yaitu ekstra untung dari Bareksa, yaitu voucher 50.000 GrabFood. Jadi pastiin kalian daftar sekarang ya. Oke, kita lanjut dulu ke topik mengenai reksadana syariah. Biar menyesuaikan sama prinsip syariah, maka ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh reksadana syariah. Yang pertama, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Iya dong ya, namanya aja reksadana syariah. Yang kedua, investasinya hanya pada efek yang masuk DES atau daftar efek syariah. Buat kalian yang nggak tahu DES itu adalah pasar modal yang isinya efek-efek seperti saham, obligasi yang sudah halal dan nggak riba. Jadi misalnya kayak saham rokok atau alkohol itu nggak bisa masuk ke dalam DES ini. Yang ketiga, ada proses cleansing. Jadi dalam reksadana syariah itu ada yang namanya proses cleansing, di mana pendapatan reksadana yang nggak sesuai dengan prinsip syariah akan dimanfaatkan untuk tujuan amal. Pendapatan ini biasanya bisa berasal dari bank kustodian. Jadi kan manajer investasi taruh uangnya di bank kustodian. Nah, bank kustodian ini pasti memberikan bunga. Nah, jumlah bunga ini yang nggak sesuai dengan prinsip syariah maka akan digunakan untuk amal. Mantap kan, investasi sekaligus beramal. Inilah yang disebut dengan proses cleansing. Sekalian gue mau jelasin beberapa keuntungan spesial yang kalian bisa dapetin di dalam reksadana syariah. Yang pertama, balik lagi ke proses cleansing yang tadi, dimana kita bisa berinvestasi sekaligus beramal. Ini mungkin cuma ada di reksadana syariah aja. Yang kedua, resikonya itu lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena salah satu peraturan untuk masuk DES atau daftar efek syariah, total hutang itu harus lebih kecil daripada aset. Ini kita ngomongin saham ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di DES atau daftar efek syariah secara tidak langsung merupakan perusahaan yang sehat dalam keuangannya dan juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena resiko gagal bayar hutangnya menjadi lebih kecil. Sekarang mungkin udah lebih kebayang dan lebih paham ya mengenai reksadana syariah. Kalau gitu kita akan bahas yang ditunggu-tunggu nih. Berapa returnnya? Kalian bisa lihat di layar kalian. Ini gua mengutip dari Bareksa. Jadi selama tahun 2021 kalau untuk bagian reksadana saham, reksadana konvensional ini mengungguli dengan mengalami peningkatan sebesar 0,32% dibandingkan reksadana syariah yang mengalami penurunan sebesar 6,5%.
8,09%. Lumayan jauh ya bedanya. Tapi ini secara keseluruhan ya. Pada akhirnya kan return kita itu tergantung gimana kita memilih produk reksadananya. Sebagai tips, pilihlah manajer investasi yang jelas track recordnya. Jadi nggak cuma berfokus terhadap return, tapi juga berbicara mengenai keamanan, ketenangan, dan kenyamanan. Masih bahas soal return, kalian bisa cek di layar kalian lagi. Ini kita bakal ngomongin reksadana pendapatan tetap. Pada bagian RDPT syariah justru lebih unggul tipis dengan kenaikan 2,13%, sementara yang konvensional bertumbuh 2,01%. Kalau kalian penasaran, best performing reksadana 2021 bisa kalian lihat di gambar ini. Ada nama-nama yang cukup familiar seperti Sukor, Mandiri, dan MNC. Gak berhenti-hentinya gue ingetin buat selalu research buat urusan investasi. Jangan cuma fokus ke returnnya doang. Sekali lagi, manajer investasi juga harus memiliki track record yang baik. Salah satu indikatornya yang bisa dilihat adalah AUM atau Asset Under Management, yang artinya total nilai investasi masyarakat kepada manajer investasi. Semakin tinggi nilai AUM-nya, maka semakin tinggi juga kredibilitas manajer investasinya. Karena meningkatnya AUM atau Asset Under Management menginterpretasikan bahwa banyak masyarakat atau investor yang mempercayai produk atau manajer investasi tersebut. Selain itu, ada fun fact sheets juga yang bisa kalian cermati biar kalian bisa tahu hal-hal seperti ini. Alokasi dananya, efek yang ada di dalam portofolio, kinerja reksadana, dan masih banyak lagi. Tapi disclaimer, ini agak tricky, hati-hati dalam melihat fun fact sheet karena bisa saja yang dimunculkan adalah hal-hal yang terlihat baik saja biar kita tertarik. Seringkali hal yang mengecoh ada di bagian kinerja, di mana yang didetailkan hanya beberapa tahun saja agar return per tahunnya terlihat bagus. Misalnya, hanya 3 tahun kinerja yang didetailkan. Karena kalau dilihat secara time frame 5 tahun, maka returnnya ternyata lumayan kecil. Well, itu adalah satu dari sekian banyak hal yang kalian bisa cermati. Oh ya, sekalian deh, di video kali ini gue mau tunjukin ke kalian bagaimana caranya kita bisa menemukan reksadana syariah tanpa kita harus cari satu-satu. Kalau kalian udah daftar dan punya aplikasi Bareksa, langsung aja masuk ke aplikasinya. Kalau belum, daftar dulu ya, linknya ada di deskripsi. Oke, kalian bisa cek di layar kalian. Setelah masuk ke home, langsung klik aja yang reksadana. Abis itu, klik lihat produk lainnya. Nah, ini udah muncul lengkap semua. Ada RDPU, RDPT, RDSAM, dan lain-lain. Ini kita coba aja yang bagian RDPU. Langsung kita pilih yang filter, terus centang produk syariahnya. Abis itu udah muncul deh produk RDPU syariahnya. Untuk jenis reksadana lain, kalian juga bisa pakai cara yang sama untuk filternya. Jadi nggak perlu cari satu persatu. Enak kan? Selain itu, kita juga bisa compare produk reksadana yang ingin kita beli. Contoh nih ya, gue klik yang compare, terus gue centang produk Sukor dan Syailendra. Terus klik compare yang di bagian paling bawah, habis itu langsung kelihatan deh dari grafiknya dan data-data lainnya juga. Enak kan pakai Bareksa? By the way, nggak cuma reksadana, di Bareksa sekarang kalian bisa investasi emas dan juga SBN atau surat berharga negara. Jadi di dalam satu aplikasi kalian bisa invest beragam macam produk investasi. So, buat kalian yang belum punya akun Bareksa, percaya gue, ini adalah aplikasi pertama yang gue pakai untuk beli reksadana. Super fun, super enak, fiturnya super lengkap. Mau top up, mau bayar pakai virtual account bisa, pakai OVO nggak kena fee transaksi, enak banget, cuan banget. Jadi download Bareksa sekarang, pakai kode Bareksa Denis supaya dapetin cashbacknya 50.000. Linknya udah gue taruh di deskripsi, kodenya juga udah di deskripsi. Kalian bisa cek supaya kita bisa sama-sama investasi dan kita bisa sama-sama cuan. Jadi gimana? Udah paham belum mengenai reksadana syariah? Semoga video ini membantu ya. By the way, ingat ya, setiap produk reksadana ataupun manajer investasi yang disebutkan di dalam video ini bukan merupakan rekomendasi beli. Jadi tetap do your own research dan pilih produk investasi sesuai kenyamanan, keamanan, dan ketenangan kalian sendiri. Jangan lupa share video ini, ajak teman kalian buat mulai investasi juga. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen kalau kalian punya pertanyaan apapun, gue balesin semua sampai 3 hari ke depan. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. Oke, buat kalian yang masih nonton sampai sini, gue appreciate banget. Dan gue tahu sih kenapa kalian masih nonton sampai sini. Mungkin karena kalian ingat di depan tadi di awal gue bilang gue bakal kasih bonus atau gift ke kalian dalam bentuk giveaway. Yes, gue bakal bagiin 200.000 untuk 2 orang. Caranya gampang banget ya. Kalian tinggal like video ini, kalian tinggal komen di bawah ya tentang investasi, tentang keuangan ya. Yang penting berhubungan dengan investasi dan keuangan. Kalian komen di bawah. Gue bakal umumin pengumumannya 2 minggu dari hari ini, dari video ini diupload. Semoga kalian beruntung. Kalian boleh komen lebih dari 1 kali, tapi jangan terlalu banyak juga karena nanti spam komen kalian yang ada, jadi nggak kedetek dan malah kehapus. Jadi komenlah secara bijaksana. Dan kalau kalian beruntung, kalian bakal dapetin hadiahnya. Ingat, 200.000 untuk 2 orang. Ikutan. Salam cuan.